dagingan. Om Abhigna Mastu Namo Siddham Om Anubhadra Kertawayantu Wiswata Ada berasa aparintase Kupidah Dewa Dayada Sadabit Perdeyasan Aprayu Raksitara Diwujud. Semoga tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang bijaksana datang dari segala penjuru, sehingga kita dapat menjalankan dua dharma kita dengan baik. Oke Bapak Ibu, para pemangku, sanai banget wangian tiang, Ibu PHDI, Ibu Pedi, Bapak PHDI tadi, ya dari kecamatan. Bapak Ibu, tokoh-tokoh umat, adik-adik, anak-anakku sekalian, terimalah wakil panganjali saya, Om Swastiastu. Angayu Bagil Pujias Tungkarah di hari yang suci ini kita bertemu lagi ya Bapak Ibu. Berharap tidak bosan dengan wajah saya ya Bu ya. Pak Gede tok, males aku. Enggak ya Bapak Ibu ya. Mesti wajah saya pas-pasan tadi kan ngangenin dia ini. Oke, sementara Bapak Ibu. Tadi pagi ketemu beliau juga di Pujon, di Pulau Dali Arkanita. Dia bilang, Pak De, saya duluan, saya ngumpul di Mojosari. Saya sudah tahu. Dia omongin sama mantu Dewo nanti yang ngumpul beliau dan rencana pun beliau katanya begitu Pak. Hadir, saya pengen dengarkan nasihat beliau juga. Ternyata beliau tadi di depan, tidak di dalam. Pak De, tolong gantikan saya mau pulang. Doa saya sakit hati. Ini merupakan satu tugas atau perintah dari seorang guru bagaimanapun yang kita harus menjalankan gitu. Sebagai seorang murid kan begitu. Jadi tugas seberat apapun bagaimana Arjuna dan Bima ditugaskan oleh para maharsi menjalankan apapun, dia juga melakukan dengan baik walaupun dia sendiri sudah tahu tugas itu adalah jebakan kan begitu. Tapi dia melakukan dengan tulus ikhlas, akhirnya justru dia mendapatkan kekuatan, mendapatkan wadah nugraha dari Sang Hyang Widi Wasa. Ini Bapak Ibu. Nah, sebelum lebih lanjut, saya hanya mengucapkan selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan Bapak Ibu. Semoga kita semua senantiasa dapat bertindak berjalan di jalan Dharma. Semoga Dharma senantiasa menjadi landasan kita dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, sehingga tujuan akhir dari kita menuju kepada moksa dapat kita capai. Nah, pesan ide Ratu tadi saya disuruh menyampaikan tentang manfaat atau hakikat dari menjalankan melaspas sama winten tadi gitu. Tadi wintennya winten Saraswati gitu. Oh, Ganapati, winten untuk pemangku dan Saraswati gitu. Swastiastu pada Ampura muridnya duluan. Oke. Jadi secara global saya tidak menguraikan mulai dari ngukur atau jikut karang, ulang pedagingan dan sebagainya, tidak. Saya hanya menyampaikan manfaat atau fungsi daripada melaspas.
Oh Pak D ini kan pura sudah lama, pura sudah ada dari sebelumnya, kenapa harus diplas-plas lagi? Kita ada bangunan baru. Bangunan baru itu asalnya yang kita gunakan kita tidak tahu bahannya itu. Asalnya dari mana? Apa yang pernah terjadi terhadap bahan itu kan kita tidak tahu. Nah, karena kita tidak tahu, kemudian yang pasti di sana ada sesuatu yang tidak suci yang menyertainya. Itu tadi beliau mengarahkan. Sehingga proses upacara belas pas ini adalah proses penyucian terhadap sarana atau bahan-bahan yang digunakan untuk bangunan, pesanan dan perlengkapannya. Jadi upacara ini adalah yadnya. Kalau di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 18 Sloka 5 itu mengatakan, jangan pernah berhenti melakukan upacara yadnya. Karena yadnya itu salah satu fungsinya untuk mensucikan. Oke. Salah satu fungsi dari yadnya itu untuk menyucikan segala sesuatu yang mendapatkan proses upacara tersebut. Jadi apapun secara rohani ini, bukan secara jasmani. Kalau kita melihat jasmaninya ya sudah bersih kan, tapi secara rohani. Proses penyucian. Karena apa perlu disucikan? Kalau kita melihat dalam kekawin, apa ya, saya judulnya lupa, tapi saya tahu judulnya Hanen gate mesi banyu penanasen suci nirmala mesi wulan Iyawa mangkana rakwa akiten kadaden rin angam kia yoga akiten sekala. Jadi Tuhan itu, bayangan bulan itu akan tampak di dalam tempayan yang berisi air yang bersih, bening, dan suci. Sehingga demikianlah juga keberadaan sang ini dalam tubuh kita, dalam bentuk bangunan ini. Beliau akan ada, akan berstana, akan dapat kita jumpai ketika semua itu ada dalam keadaan suci. Dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Di dalam kitab Manusemerti Adhyaya 11 Sloka 235, Bapak Ibu nanti kalau punya kitab Manusemerti silahkan dibuka. Adhyaya 11 Sloka 235 itu menyatakan, tapo mulam idam sarwam daiwa manusanam sukam, tapo madyam budai proktam, tapo antam wedir darsibi. Seperti dikatakan oleh para maharesi yang telah menerima wara nugraha dari Sang Hyang Widi, adalah melalui awal kesucian, diawali dengan kesucian. Tapo mula kita daiwa manusanam sukam, tapo madyam budai prokta, tapo madyam di tengah. Ketika menjalankan, melakukan, tadi Bu Penny minta ketika merawat nanti itu juga dilakukan dengan kesucian. Kemudian pada akhirnya tapo anta buedai proktam. Pada akhirnya kita semua pun akan memperoleh kesucian berupa apa? Kesehatan, pikiran yang jernih. Kita akan selalu bersikap berpikir positif terhadap segala dinamika yang ada. Di tengah tadi ada kesucian. Bu Penny tadi mengatakan ketika merawat, ayo sama-sama kita menjaga. Yang menjaga pun begitu. Kalau misalnya lagi menjaga tidak ada teman-teman yang datang, ya jangan juga ngeresuloh. Ya itu memang tugas kewajiban kita. Begitu temannya datang sekali pun di lorong, ini nggak gelem teko deh.
Harus ya sudah, karena kita punya kepentingan, punya kewajiban masing-masing. Tapi jangan itu dijadikan alasan untuk tidak datang untuk yang lain. Ayo kita berusaha untuk datang karena ini milik kita bersama gitu. Siapa yang akan menjaga kalau tidak kita? Bukan untuk kita saat ini, untuk anak-anak kita nanti, supaya mereka tahu mereka memiliki tempat untuk melakukan pemujaan kepada Ide Sang Hyang Widi Wasi. Melas itu memisahkan atau melepaskan segala kotoran-kotoran yang ada di dalam sarana yang digunakan untuk bangunan ini. Nah, bangunannya saja sekarang sudah suci. Kalau kita ke pura juga tidak suci, ya nggak dapat apa-apa juga. Kita ke pura juga, ayo dasarnya dengan pikiran yang suci, ngaturan sembah dan bakti. Bapak Ibu. Saya setuju ya. Saja. Karena siapa lagi yang akan merawat pura kita? Siapa lagi yang akan membuat pura ini suci? Kehadiran kita berdoa bersembahyang itu adalah proses penyucian untuk pura juga, untuk diri kita juga. Supaya jangan sampai pura itu sepi. Nanti kata Bu Desa dulu itu nanti jadi rumah hantu nanti. Ayo kita datang terus ke pura. Menyucikan diri kita, menyucikan tempat sarana yang ada yang sudah disediakan ini. Jadi jangan sampai ya Bapak Ibu, bangunan pura yang megah ini hanya sebatas candi, sebatas benda mati yang tidak memiliki makna spiritual kepada kita. Jangan. Ayo dia jadikan jujukan atau tempat. Kita tidak menyembah batunya, tidak. Kita tidak menyembah bentuk fisik, tidak. Kita menyembah Sang Hyang Widi yang ada di sana. Yomam pasyati sarwata sawang cawati pasyanti. Orang yang melihat aku ada di dalam setiap wujud, dalam setiap bentuk, aku akan ada dalam jiwa mereka. Dan aku akan selalu ada. Kadang-kadang kan kita mengatakan Sang Hyang Widi itu ada di mana-mana, tapi kok kadang-kadang kita nggak merasakan ada keberadaan Sang Hyang Widi. Kira ya? Contohnya Nabi, kita kadang-kadang marah, kita kadang-kadang iri dengan orang. Itu berarti kita tidak merasakan keberadaan Sang Hyang Widi. Kalau temennya rambutnya dicat abang aja loh, kita udah iri. Tuh, baru rambutnya dicat abang aja. Nah, itu loh, terus juga rambutnya dicat abang. Sudah bingung, itu kan berarti kita nggak merasa. Padahal ada Sang Hyang Widi. Ketika kita ingat dengan Sang Hyang Widi, ayo kita nggak ngurut mau cat abang, mau cat hijau, urus abu kan ngono. Masa dipikirin. Itu salah satu kenapa saya katakan kadang-kadang kita melupakan Sang Hyang Widi. Kita lupa. Padahal dia saja ada di mana-mana kan begitu. Saya tidak mengatakan saya selalu ingat, saya kadang-kadang juga begitu, kadang-kadang juga marah. Tapi kita lupa dengan Sang Hyang Widi. Nanti baca Bhagavad Gita ada ayat 13 loka 29 ya. Catatan 13 loka 29. Ketika kita melihat Sang Hyang Widi ada di dalam semua bentuk materi, nahi nasti atmanat manam, nahi nasti itu tidak akan menyakiti siapapun. Karena kita melihat Sang Hyang Widi nampun, aku menyakiti sama dengan menyakiti Sang Hyang Widi misalnya. Oleh karena itulah ajaran yang paling luhur. Sekali lagi, ingat, kita tidak menyembah batunya, kita tidak menyembah fisiknya, tetapi kita menyembah keberadaan Sang Hyang Widi yang tan kagrahita dari mana muang indria, yapi wiyapata tan grahita dari mana muang indria. Dia ada di mana-mana, tapi tidak bisa dicermati atau diwujudkan dalam bentuk fisik oleh pikiran kita, mana muang indria ataupun panca indera kita, tidak bisa. Saya sering melihat orang mengaku bertemu dengan Sang Hyang Widi dalam wujud ini, saya bilang Belgedes. Sang Hyang Widi lo sudah jelas nyatakan tidak berwujud. Kalau ngomong lihat bentuknya kan ya aneh gitu. Tetapi namanya orang ya sudah, berarti Bapak sudah pintar kan gitu kan, sudah dukul gitu loh, insya Sang Hyang Widi. Sudah jelas-jelas sastra mengatakan Sang Hyang Widi tidak berbentuk, dirupa kok. Tidak punya bentuk. Coba baca mantra Trisada yang bait kedua.
Bait kedua, mantan tulisannya ayo. Om Narayana Ewedam Sarwang. Kalau nggak dari awal mesti lupa. Ya, kalau sudah mencatat dari tengah mesti lupa. Nah, coba kalau dari awal. Om Murwaswata Sawitur Wareniyam Bargo Dewasa Devai Diunam Pacedayat. Om Narayana Ewedam Sarwang yang kita baca bahasa Niskalanko Nilanjano Nirwikalpo Nirakyatan Niskalanko Niskala tidak dapat diwujudkan secara skala ya. Niranjano tidak dapat dipikirkan. Sayang Widi itu seperti itu. Terus ada orang ngomong saya bertemu dengan Sayang Widi dalam wujud bla 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 Belgedes. Tak bisa. Oh dia sudah bisa Sayang Widi diwujudkan dalam bentuk rasa. Itu wujud Sayang Widi, rasa yang damai, rasa yang tentram, rasa yang welcome dengan siapa saja dengan segala bentuk perbedaan. Itu sudah Sayang Widi hadir di dalam diri kita. Itu benar. Aku merasakan Sayang Widi, ya benar. Aku melihat Sayang Widi Belgedes. Ya. Aku merasakan Sayang Widi benar, karena Sayang Widi dalam bentuk rasa adanya. Beliau tidak berwujud dengan jelas sudah dikatakan. Rasa ini akan muncul ketika kita bebas dari ahamkara, bebas dari ego, bebas dari keakuan. Bebas dari ego, dia akan ada. Tapi ketika kita penuh dengan ego, ketika kita penuh dengan keakuan, dia tidak ada akan muncul. Seperti lagu kidung yang saya nyanyikan tadi. Di dalam tempayan yang berisi air yang bening dan jernih. Bening saja, tapi kalau dia tidak tenang, tidak jadi, tidak kelihatan juga bayangan bulan gitu. Bening, tenang, baru bayangan bulannya kelihatan. Gitu juga hati kita. Oleh karena itu ini sekedar catatan juga untuk siapapun. Ketika sembahyang masuk ke mandala utama, ayo sahabat sejatinya dimatikan. Sopo sahabat sejatinya? Handphone. Wong wis nang jero menang mandala utama cek ngutek HP lu piye? Gak nyambung. Ayo di mandala utama ada kidung-kidung suci, ayo kirtanam, ayo berjapa, ayo bisa ngomong dengan sebelah tapi ngomonglah yang bersifat agama, mau apa diceritakan. Dengan demikian Tuhan akan hadir dalam diri kita. Kalau kita umpamakan kita nyetel radio nih. Radio, kan pasti tahu Radio Surabaya. Saya tidak promosi Radio Surabaya tuh ya. Pasti nyetel ya. Gelombangnya kan FM 100 itu. Coba kalau kita FM 98 Bapak setel. Kemeresak lah. Tapi begitu 100 channel kita sesuai dengan gelombang radio pasti jelas. Begitu juga Sayang Widi. Beliau maha suci ya, fisik kita ayo sucikan juga, pikiran kita ayo sucikan juga supaya bisa connect channel kita dengan Sayang Widi. Ingat, di dalam tubuh manusia ada 12 kotoran, diingat, yang membuat dia tidak suci. Kita manusia seperti Adia 5 sloka 135, Bapak Ibu buka. Dicatat tadi ada 2, 11, 235, 13, 29, sekarang 5, 135. Nanti dicatat, nanti cari ke rumah. Pak Gede itu bener tak slokane. Ada loh, soalnya orang sih ngomong, Pak Gede itu bener tak ngomong slokane. Saya bilang, ya elingnya mudah-mudahan bener. Sepertinya meragukan. Kata saya sebenarnya dia meragukan. Tetapi silakan, makanya sekarang tolong dicatat. Kalau 1329 itu tentang Tuhan itu ada dalam setiap tubuh, dalam setiap bentuk. Dan ketika kita melihat itu dalam setiap bentuk, kita tidak akan menyakiti siapapun. Nahi nasi atmarat manam, tidak akan menyakiti siapapun. Kalau 11.235 kitab Manusemerti itu tentang kesucian tadi. Jadi awalnya segala aktivitas kita, ayo diawali kesucian, dilakukan dengan kesucian, diakhiri dengan kesucian, kita akan mendapatkan wara nurani.
Kemudian yang tadi 12 kotoran, Adiaya 5 Sloka 135. Ada 12 kotoran dalam tubuh manusia. Wasa cukra masring maja mutrawit pranakarnawit kles masul dusi ke dua dasa caiten dari namala. Dua dasa itu 12. Jadi kita mulai dari atas dulu ya, supaya ibu keburu itu suci dan bersih. 12 kotoran itu ayo dihilangkan dulu dengan jalan apa? Dengan jalan mandi. Kalau keburu itu wajib mandi. Jadi kotoran itu saya mulai dari atas, mulai dari air mata, termasuk kotoran. Lain-lain, sekarang ada yang bertanya, Pak De, aku sembahyang sampai nangis berarti aku kotor? Tidak. Begitu sembahyang kita sampai nangis berarti kotoran kita itu sudah keluar, tapi tidak mengotori tubuh kita. Bukan kotoran fisik yang tadi membuat kotor, tidak, tapi kotoran dalam jiwa kita karena kita menyesali segala dosa perbuatan kita sampai kita nangis, berarti dosa kita itu sudah keluar dari tubuh kita, bukan kotoran. Tapi kalau air mata, makanya ketika ada orang meninggal kan tidak boleh sampai ketetesan air mata. Jangan sampai kena toyan panon. Sang layon, sang utang ketiban toyan panon. Jadi layon itu tidak boleh kena tetesan air mata karena termasuk kotor. Air mata satu. Yang kedua adalah ketek. Ketek sak jagung berangkat sembahyang, kotor niku. Air mata, kemudian ketek, kemudian kotoran telinga. Makanya ketika di Mandala Utama tolong jangan ngurak-ngurak kuping. Meskipun gatal ya mau diginikan aja, jangan dikurak tinggi. Ini serius loh ini, serius loh ya. Nanti buka, kalau seperti 5 Sloka 135 nanti dipikir Pak Gede bohong mas. Kotoran telinga. Sekarang yang keempat, kotoran hidung. Jangan ngupil kalau sudah di Mandala Utama. Swear, kalau sudah kita pakai sembahyang pikiran ini sudah, jangan sampai ngupil. Kemudian yang ke 1, 2, 3, kelima, air liur meludah, tidak boleh. Itu termasuk kotoran. Kemudian ke bawah, air kencing, pipis. Silahkan kalau memang mau pipis, ya pipis di kamar mandi. Kemudian kalau bisa langsung lakukan ajar mano lagi. Ajar mano itu mencucikan diri. Mulai dari cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, berkumur, bersihkan telinga lagi. Artinya melakukan ajar mano ulang. Kalau tetangga kita bilang, ayo wudu lagi, ngetel lagi. Kita membersihkan tubuh lagi. Itu air kencing. Yang selanjutnya air mani. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, kalau malamnya habis kerja bakti, paginya mau sembahyang, dipersilahkan mandi. Kalau dalam manusia seperti tidak perlu keramas, hanya cukup mandi. Ingat, Bapak Ibu, ini usul Bapak Ibu yang mungkin malamnya menjalankan kewajiban sebagai seorang suami istri, kalau mau sembahyang pagi silakan mandi dulu. Tidak harus keramas kalau dalam manusia seperti dinyatakan. Kemudian itu air mani. Kemudian lanjut ke belakang air besar. Buang air besar itu termasuk kotoran. Kemudian ada lagi yang keluar dari lubang itu suara maya. Apa itu suara maya? Kentut. Amuro di bahasanya kan memang kentut ya. Itu membuat kotor, sehingga begitu kita sudah pakai pakaian sembahyang dan mau sembahyang, apalagi sudah di Mandala Utama, kalau mau buang air ditahan, kalau mau buang angin ditahan. Bukan kumul sebenarnya, ya keluar lah dari jangan di Mandala Utama, walaupun tidak ada suara loh. Ya kalau buang angin nggak ada suara itu kan untuk kalem namanya. Kalau nggak ada suara, tapi tolong ditahan. Kalau memang terpaksa keluar, silahkan aja mano lagi. Ya. Kemudian selanjutnya selanjutnya adalah darah. Kenapa Bapak Ibu yang ibu-ibu kalau lagi keluar darah kan cuntake. Tapi cuntake ini untuk sembahyang ke tempat suci memang tidak boleh.
Tapi untuk berdoa, membaca doa boleh. Tadi juga di Batu juga tadi ada yang tanya, kalau Cutako boleh nggak kita berdoa? Boleh. Ada sastranya? Ada. Manusia Bhagavad Gita ada yang 8 surat 7, silahkan dibaca, dicatat lagi. Itu diizinkan. Tasma sarwesu kalesu mam anu semaran yudiasca mai arpita mano budir mam ewesiasi asam saya. Tasma sarwesu kalesu kapanpun dan dimanapun. Mam anu semaran yudiasca itu berjuanglah kamu untuk mam anu semaran menyebut namaku, mengucapkan doa maksudnya. Kapanpun dimanapun kan begitu, artinya kan tidak ada halangan untuk mengucapkan doa. Tapi masuk ke Mandala Utama ingat tidak boleh, karena ini tempat suci. Bapak itu sedang Cutaka. Ada yang juga argumentasi sekarang zaman modern, aku pakai softtek tebel nggak akan keluar. Iya memang nggak keluar, tapi kan secara fisik dia ada gitu loh. Ada yang argumentasi begitu. Pokok pikiranku seret, ya menurutmu. Tapi tempat ini kan akan dikotori. Bukan Sang Widya akan kotor ya, tapi tempat ini akan kotor. Bagaimana kita bisa melihat bayangan sesuatu di dalam cermin ketika cermin itu kotor? Bisa melihat nggak? Nggak bisa. Kita mau berkaca, kacain burak aja mesti kita bersihkan seperti itu. Sang Widya itu makanya bukan Sang Widya yang kotor, tapi tempat ini menjadi kotor sehingga apa? Cahaya kesucian dari Sang Widya tidak akan dapat kita rasakan karena ditutupi oleh kekotoran itu. Kan kita zaman dulu itu kan pakai lampu tembok, tahu nggak lampu tembok? Itu kan pakai codok, itu kalau kotor kan cahayanya nggak kelihatan lampunya, itu harus dibersihkan. Sama dengan ini juga, Tuhan ada dalam diri kita, tapi ketika kita kotor, cahaya dia ditutupi oleh kekotoran itu. Ada dia bercahaya dia, tapi cahayanya nggak keluar, ditutupi oleh kekotoran itu. Itu darah. Kemudian setelah darah, keringat. Keringat kita habis bekerja bla bla bla, kita mau sembahyang ya lebih baik itu kita mandi dulu atau dikeringkan dulu keringatnya. Tidak saja membuat kotor dalam diri kita. Orang keringetan itu baunya enak apa orang itu juga mau ganggu tonggolnya sebelah. Yo. Abune lepas gak konsentrasi koncone iso awak dhewe kok melok belum abune. Oleh karena itu ayo itu juga dibersihkan, kita harus mandi. Kemudian yang berikutnya adalah cairan yang datang dari luar. Kita habis kerja mungkin di bengkel, kotoran yang dari luar tubuh kita, ada mungkin kena tanah, beletok, kena apa, itu juga membuat diri tubuh kita menjadi tidak suci. Nah 12 kotoran itu sekarang pertanyaannya bagaimana membersihkan? Ada 2 sarana pembersihan. Satu kita dengan mandi tadi, nanti lihat kita Manusmriti ada 5 sloka 109. 109. Adir Gatrani Sudianti, tubuh disucikan dengan air. Artinya kita boleh mandi, kita boleh hanya cuci tangan, berkumur, cuci muka, bersihkan telinga, bersihkan kaki, bersihkan tangan kembali. Cara penyucian itu jangan salah gitu. Sama dengan kita nyapu. Kalau nyapu sapunya kotor itu bisa bersih atau badan? Tidak bisa. Tangan ini sekarang untuk membersihkan dia dibersihkan dulu. Om sudah Om Adi sudah memswaha. Setelah tangan kita bersih, kita berkumur. Om Wakil sudah memswaha. Kemudian kita cuci. Om Jamani sudah memswaha, kita tahu. Om Srodai Indriani sudah membersihkan telinga. Om Angka Kasri Suara yang membersihkan kaki. Setelah itu cuci tangannya kembali karena dia habis membersihkan tadi. Mungkin kotor, ayo kita bersihkan lagi tangannya. Om sudah memswaha, Om Adi sudah memswaha. Masuk ke Mandala Utama ada kita lagi. Ada kita lagi, dibersihkan lagi kita. Habis kita pemangku ngantepan Banten, ditirtai lagi. Berapa kali? 3 kali.
Ya Bu, ping telu Bu 3 kali. Nah setelah itu supaya itu tidak sia-sia, setelah di mandala utama kita duduk, ayo konsentrasi. Kekasihnya disimpan dulu, kekasih tersayang HP-nya disimpan dulu, di silent atau apalah gitu. Khawatir untuk gak pacarku nelpon, ngajak janjian aku gak angkat, aku DE ngamuk, ada susah wis, angel. Nah dengan demikian, dengan keadaan yang suci, tubuh kita sudah suci, sekarang pikiran kita juga harus disucikan. Kalau sudah ke mandala utama, wes lupakan dulu aku benci dengan si A, benci dengan si B, kerjaanku ayo ditinggalkan dulu. Karena apa? Karena pikiran ini yang akan membawa kita kepada ketemu dengan ide sang yang dewasa. Ikan mana ngarania ya ikan ning indriya, maka kita yang subuh asubuh karma, tunang ikan mana prihan kahar tanya sakara. Salah kamu saya sloka 79. Pikiran itu awal dari gerak indria. Oleh karena itu pikiranlah yang pertama kali harus dikendalikan. Ya Bapak Ibu. Sudah berapa menit Kak? 46. Sudah panjang ya? Sudah cukup ya? Cukup ya? Cukup nih. Saya tarik dulu. Cukup. Karena inti sekali lagi sebagai sebuah kesimpulan, inti dari proses melaspas adalah proses pencucian. Karena bahan yang kita gunakan kita tidak tahu ada apa, berasal dari apa, bekas diapain orang kita tidak tahu. Kemudian ada proses mewinten, sama juga proses pencucian, tapi pencucian buana alif. Karena beliau juga yang akan menjadi salah satu pemimpin upacara dalam membodirkan, membagikan biji dan lain sebagainya. Walaupun itu mungkin Laspas Hari atau Mowinten Sari atau Mowinten Saraswati itu sama, cuman beda untuk peruntukan sih katanya begitu secara rohani. Kemudian yang ketiga, ketika Bapak Ibu bersembahyang memuja Sang Hyang Widi, ayo disucikan tubuhnya secara fisik, disucikan tubuhnya secara rohani. Jadi jasmani dan rohani harus disucikan. Ingat pesan saya, silakan dibuka tadi. Ada yang nyatet buka, saya bola-balik lagi supaya Bapak Ibu membaca. Maksud saya, percuma kita punya kitab suci nggak pernah dibaca, kasihan. Nanti ada bukunya. Bagawan kita ada 13 sloka 29 atau sloka 30. Kita Pandu Semeti ada 5 sloka 135. Kita Bagawan kita ada 12 sloka 5 tentang liatnya. Kemudian kita Pandu Semeti ada yang 5 sloka 100-01-09. Silakan itu dibuka, silakan dicermati, dipelajari untuk bekal kita bahwa oh ternyata begini, oh ternyata begini, oh ternyata aku salah begini. Aku wis bendino berdoa, bendino kerja kok ngene-ngene tok. Mungkin cara kita yang salah, cara kita ada yang tidak benar. Sehingga apa? Kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita hanya menjalankan secara formalitas, tapi kita tidak mematuhi segala ketentuan yang berlaku. Nah Bapak Ibu Mas Dharma, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ayo bangunan fisik yang sudah dibangun ini kita jaga bersama, Bapak Ibu. Kita rawat bersama. Semoga Sang Hyang Widi akan selalu melindungi kita semua sehingga kita Om Sarwasam Swasti Bawantu, kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwasam Santir Bawantu, kita semua merasakan kedamaian. Om Sarwasam Manggalam Bawantu, sehingga kita dapat memimpin diri kita, memimpin pikiran kita, memimpin keinginan-keinginan kita. Om Sarwasam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.
cantik. Oh,